Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini akan kita jelaskan rahasia kaya Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di peringkat ketiga setelah Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau Sayyidina Utsman bin Affan adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih untuk menjadi orang-orang penting bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah saudagar yang kaya raya. Akan tetapi beliau Sayyidina Utsman bin Affan selain kaya raya, beliau juga ahli di dalam berinfak untuk mensedekahkan harta yang ia miliki. Sekarang apa resep sehingga Sayyidina Utsman bin Affan ini menjadi orang yang kaya raya? Tatkala Sayyidina Utsman bin Affan ditanya, apa resep engkau memiliki kekayaan ini wahai Utsman bin Affan? Maka Utsman bin Affan menjawab dengan 5 poin, yang mana 5 poin ini adalah cara bagaimana seseorang akan memiliki harta yang sangat banyak, bahkan berkah. Karena yang dicari bukan hanya sekedar banyak, yang dicari adalah juga keberkahan. Dan ini adalah resep yang harus umat Islam fahami dan diajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar cara ini benar-benar diterapkan di dalam menumbuhkan ekonomi yang baik untuk menunjang daripada perjuangan agama Islam ini. 5 syarat atau 5 konsep yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ini resep untuk agar menjadikan usaha kita berhasil dan usaha kita makmur serta mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Sayyidina Utsman bin Affan beliau mengatakan resep untuk agar setiap usaha kita berhasil adalah kuntu u'alij. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, aku di dalam usahaku u'alij, aku ikut terjun langsung di dalam mengurusi apa yang aku kerjakan. Sayyidina Utsman bin Affan berdagang. Beliau tidak memasrahkan kepada orang lain, akan tetapi beliau Sayyidina Utsman bin Affan terjun mengurusi sendiri apa yang menjadi pekerjaannya. Ini menandakan pekerjaan itu tatkala kita memulai, hendaknya untuk kita masuk di dalam dunia itu sendiri dan menekuni pekerjaan itu. Tidak boleh dipasrahkan kepada orang lain. Tidak boleh gampang untuk percaya kepada orang lain. Bukan berarti kita tidak percaya dengan orang-orang yang dekat dengan kita, tapi memang resep agar kita bisa berhasil di dalam satu usaha, kita harus untuk menekuni usaha tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Bukan banyak tidur, bukan hanya sekedar mengontrol, tapi Sayyidina Utsman bin Affan terjun langsung di dalam usaha yang ia lakukan. Resep yang kedua dari Sayyidina Utsman bin Affan adalah wa unammi, dan aku juga di dalam usahaku menyisahkan, memupuk, membesarkan daripada hasil yang aku dapatkan. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan ini terbiasa di dalam usahanya juga mengembangkan. Tatkala usaha ini sudah berjalan, beliau selalu berpikir memupuk pekerjaannya dalam arti mengembangkan usahanya. Apa yang bisa dikembangkan di dalam usaha itu? Jangan monoton, jangan hanya sekedar itu dan itu. Tapi tatkala Anda melakukan sebuah usaha, bisnis atau pekerjaan apapun, kembangkan usaha Anda agar tambah lebar, agar tambah banyak, agar tambah berkah, dengan cara selalu berpikir untuk mengembangkan apa yang lagi Anda tekuni di dalam pekerjaan Anda. Tidak harus punya pabrik, walaupun usaha kecil, jika Anda tekuni, Anda besarkan, maka insya Allah di situ akan ada keberkahan di dalam usaha Anda. Resep yang ketiga yang diberikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan,
wala asdari ribhan. Sayyidina Utsman bin Affan tidak pernah meremehkan ribh, tidak pernah meremehkan keuntungan. Sekecil apapun keuntungan yang didapatkan, Sayyidina Utsman bin Affan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah kunci bagaimana kita pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita dapatkan. Walaupun itu keuntungan kecil, Sayyidina Utsman bin Affan tidak pernah meremehkannya. Bahkan beliau selalu bersyukur, alhamdulillah masih dapat keuntungan. Ada yang lain yang belum mendapatkan keuntungan. Sekecil apapun keuntungan, raih, karena itu akan menjadikan keberkahan di dalam usaha Anda. Jangan berharap terus untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Jangan berharap terus untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Mungkin dari keuntungan yang sedikit itu, tatkala Anda syukuri, tatkala Anda nikmati, tatkala Anda lapang dada di dalam mendapatkannya, sambil berterima kasih kepada Allah, sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Lihat bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan di dalam usaha yang beliau lakukan, besar atau kecil labahnya, tetap beliau bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara mensyukuri harta yang kita dapatkan? Sayyidina Utsman bin Affan membagi hasil laba di dalam pekerjaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sepertiga digunakan untuk kepentingan pribadinya beliau, untuk rumah tangga beliau. Yang kedua, sepertiga lagi beliau gunakan untuk pemutaran modal berikutnya. Dan yang sepertiga lagi beliau sedekahkan. Resepnya adalah Utsman bin Affan mensedekahkan sepertiga daripada harta yang ia miliki. Di sini ada keberkahan. Tatkala orang lain tidak menggambarkan pekerjaan dengan iman, maka dia akan mengatakan semakin besar pengeluaran, maka juga akan semakin menghabiskan harta yang dimiliki. Tapi di dalam konsep Islam bukan begitu. Di dalam konsep Islam, semakin Anda bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas Anda lakukan, maka di situ Allah akan ganti lebih besar daripada apa yang Anda keluarkan. Bagaimana Utsman bin Affan ini pernah mengirim onta yang sangat banyak untuk membeli daripada bahan-bahan pokok makanan, karena di kota Madinah waktu itu masyarakatnya dalam keadaan kesusahan ekonomi. Setelah datang onta-onta yang banyak tadi itu dengan membawa bekal-bekal makanan berbelanja dari luar kota Madinah, ternyata ada orang-orang yang sudah menghadang Sayyidina Utsman bin Affan sambil mengatakan, semua produkmu akan aku beli dan aku berikan keuntungan 1 kali lipat. Di sini 1 kali lipat artinya diberikan keuntungan 100% di dalam setiap produk yang ada pada unta-unta Sayyidina Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan mengatakan, aku ingin lebih dari itu. Ada lagi yang mengatakan, aku akan berikan 2%, untung 2 kali lipat, 200% untungnya. Utsman bin Affan tetap mengatakan, aku ingin lebih dari itu. Ada yang mengatakan akan diberikan 3 kali lipat, ada yang mengatakan 4 kali lipat. Bahkan yang tertinggi mereka mengatakan, aku akan berikan 5 kali lipat. Tapi jawaban Sayyidina Utsman bin Affan tetap beliau mengatakan, aku ingin lebih daripada itu. Maka orang-orang ini mengatakan, wahai saudagar kaya Utsman bin Affan, siapa yang akan membeli daganganmu? Sedangkan aku telah memberikan keuntungan 500% daripada setiap produk yang engkau miliki. Utsman bin Affan mengatakan, tunggu sebentar, lihat apa yang aku akan lakukan, karena ada yang membayar lebih daripada itu. Ternyata dagangan-dagangan ini ditaruh di tengah-tengah kota Madinah dan dipanggil rakyat yang ada di Madinah, dibagikan semua secara cuma-cuma, ambil sesuai dengan kebutuhan kamu. Sehingga dikatakan di dalam kitab-kitab sirah, setelah mereka masyarakat Madinah mendapatkan bagian-bagian makanan-makanan dari Utsman bin Affan, mereka tercukupi kebutuhannya selama 1 bulan. Tidak ada orang yang mengeluh atas kelaparan yang dialaminya. Setelah itu Utsman bin Affan kembali kepada orang-orang yang akan membeli perdagangannya, sambil mengatakan, lihat, aku telah bagikan semua tanpa aku memungut 1 rupiah pun. Anda tahu siapa yang membayar? Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena dijanjikan di dalam Al-Quran setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sang Maha Kaya yang siap untuk mengembalikan apa yang Anda miliki, bahkan lebih tatkala Anda keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Resep yang keempat yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan adalah wala ashtari syaikhan. Di dalam pekerjaan beliau Sayyidina Utsman bin Affan tidak membeli barang-barang yang tua, barang-barang yang kuno, barang-barang yang lama yang sudah tidak digemari, tidak lagi dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Artinya, di dalam usaha Anda harus selalu menciptakan barang-barang yang baru, karena yang baru itu banyak penggemarnya. Di dalam kosakata, di dalam sebutan Arab disebutkan kullu jadidin ladidin. Semua yang baru itu pasti akan nikmat. Maka timbulkan hal-hal yang baru di dalam usaha Anda. Jangan hanya mengambil barang-barang yang tua, produk-produk yang lama. Ambil yang baru. Bagaimana menciptakan sesuatu hal yang lebih indah, lebih baru. Karena di situ insya Allah pekerjaan akan menjadi berkah. Dan yang terakhir, yang kelima, resep daripada Sayyidina Utsman bin Affan, wa aj'alu ra'sar ra'sain. Dan aku jadikan satu modal untuk aku bagi menjadi dua bagian. Sayyidina Utsman bin Affan tatkala memiliki harta modal untuk bekerja, maka dibagi menjadi dua. Andai kata gampangnya, seorang punya tanah sebesar 500 meter tanah, maka dibagi menjadi dua, dikapling menjadi dua. Yang 250 ia jadikan, yang 250 ia jadikan. Keuntungan akan lebih besar daripada menjual langsung 500 meter dalam sekali penjualan. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Tatkala beliau memiliki modal, beliau bagi dua. Yang satu digunakan untuk ini, yang satu beliau gunakan untuk ini. Kenapa? Karena di dalam setiap usaha kita harus punya perhitungan spekulasi yang kuat. Mungkin kalau uang atau modal yang Anda gunakan untuk satu di dalam bidang usaha tadi itu, lalu usaha itu runtuh, maka habis, sudah tamat segalanya. Tapi jika Anda bagi menjadi dua, tatkala yang satu runtuh, Anda masih bisa mengembangkan yang satu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam bukan hanya mengajarkan tentang bab-bab bagaimana kita beribadah secara baik, tapi ketahuilah bekerja juga diajarkan di dalam ajaran Islam. Kita butuh orang Islam yang kuat, bukan hanya sekedar kuat secara keilmuan, tapi kita butuh juga orang-orang Islam yang kuat secara finansial, orang-orang Islam yang kaya, yang siap untuk membantu daripada orang-orang yang membutuhkan. Berbagi kepada sesama itu sangat indah, karena cinta merahmati kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ akan mendapatkan cinta dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga insya Allah pekerjaan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan, kelapangan di dalam rizki, dan keberkahan di dalam umur kita. Dan jangan lupa, apa yang Anda dapatkan sedekahkan, karena dengan sedekah Anda akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dikembangkan lebih berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.